Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih sempat hadir di tempat ini untuk melaksanakan rutinitas kita setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari tempat yang gelap gulita ke tempat yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu guru di sekolah serta wali kelas, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan hari ini, karena saya kira yang akan disampaikan itu sudah berulang-ulang. Jadi sedikit saja. Pertama-tama yang ingin saya komentari yaitu upacara bendera. Upacara bendera hari ini sudah cukup bagus. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada wali kelasnya dan juga koordinatornya yang sudah membimbing. Walaupun masih ada sedikit ya kan, tapi saya kira wali kelasnya tahu sendiri di mana kesalahannya ya. Tidak perlu saya sebutkan, tapi intinya sudah lumayan bagus, sudah bagus lah untuk hari ini dibandingkan yang lalu-lalu. Terus yang di samping ini, yang 5 orang ini, saya kira itu terus diam berdiri di sana dan dihukum. Permasalahannya ini saya kira permasalahan atribut ya yang kurang. Ada yang tidak ada topinya, ada yang tidak ada dasinya, ada yang tidak ada apanya lagi, saya tidak tahu. Saya harap itu uang jajannya saya rasa tidak ada uang jajan di sini yang kurang dari 4.000 ya. Kenapa tidak disisihkan itu 1.000 rupiah per hari untuk bisa membeli itu atributnya? Karena ini salah satu pemandangan yang cukup tidak sedap setiap hari Senin. Ada yang berdiri di sana hanya karena atributnya tidak lengkap. Saya paham ada yang merasa bahwa mungkin ya harganya itu dianggap mahal mungkin. Makanya sisihkanlah uang jajannya 500. Kalau 500 itu 20 hari itu sudah 10.000, saya kira sudah cukup untuk membeli. Atau 1.000 rupiah disisihkan, saya kira tidak terasa aja itu. Daripada selalu berdiri di sana, kita sudah mulai hafal mukanya yang di sana yang berdiri. Ya, kita sudah mulai hafal mukanya. Ini terus yang berdiri di sana. Jadi saya harap mulai berusaha untuk berubah ya. Yang di sana, yang 5 orang ini. Yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan, kalau masalah kebersihan, saya rasa selalu disampaikan bahwa jaga kebersihannya kelas tak, meskipun ya masih berbalik-balik biasa kita di dalam ya, terutama kelas 3, karena kelas 3 yang saya ajar biasa pagi-pagi bersih. Yang kedua, kelas-kelas lain saya tidak tahu, tapi saya kira hampir sama, saya dengar itu yang gurunya ya. Tapi bukan itu yang ingin saya, karena sudah berulang-ulang itu. Yang paling mendesak ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang akhlak kita ini, karena kita ini membawa nama baiknya Sekolata. Nama baiknya Sekolata. Kita pernah dikenali di luar bahwa sekolah SMP Negeri Benuang ini yang laki-lakinya itu nakal-nakal, tukang berkelahi.
pernah terjadi seperti itu di masyarakat. Ada yang sering minum anggur, ada yang sering tapi sekarang ini ada perubahan. Ada perubahan. Ada anggapan masyarakat lagi yang pernah saya dengar, terutama orang-orang tua siswa, bahwa SMP Binuang ini sudah, yang perempuannya ini sudah berkembang ke arah lain lagi. Saya kira bisa mengerti semuanya. Jadi banyak, maksudnya walaupun tidak di sekolah, walaupun di luar, tapi selama siswanya ke SMP Negeri Binuang, tetapi dibawakan ini sekolah tak. Selalu dikenal bahwa anak SMP Negeri Binuang, landing di sana, berduaan. Kalau di dalam agama kita itu kan tidak boleh ya. Adat kita di masyarakat juga tidak membolehkan ya. Makanya tidak diterima di masyarakat. Jangan samakan dengan luar negeri. Negara kita. Negara kita ini, orang-orang di negara kita ini masih taat kepada adat istiadat ya. Ada istilah siri, terutama anak-anakku yang perempuan ini, laki-lakinya juga ikut, tapi yang paling utama ini perempuan ini, karena perempuan yang saya lihat yang paling banyak ini. Hati-hati karena kita di sini di Binuang ini kan masih memegang itu adat siri. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kepada kita, mampu kita tanggung itu, pasti mengambil itu. Orang tua sudah bagus-bagus kalau bisa jadi selesaikan jalur perdamaian. Kalau tidak bisa, solusinya kan susah. Terus itu kan tidak ada kepercayaannya orang tua di luar untuk menyerahkan anak-anaknya ke sekolah kita. Kenapa pendidikan kita dianggap tidak mampu itu untuk meredam itu? Artinya ada bahasa bahwa kalau masuk SMP Binuang, pasti kalau selesai nanti jago nih pacaran. Wah, bagus-bagus kalau masih selesai. Itu kalau di tengah jalan, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu selalu ada ketertarikan biologis, itu sudah sifat dasar ya. Tapi kita sebagai manusia harus bisa menahan itu. Itulah manusia diberikan akal. Jadi didahulukan dulu akal. Jadi sifat biologis itu begitu. Lihat ayam itu ayam kalau sudah cukup umur itu, yang laki dengan pasti main kejar-kejaran tuh, tahu apa yang akhirnya main kejar-kejaran. Masa mau juga seperti itu? Pada saat ada saling ketertarikanmu, akhirnya mungkin juga seperti itu. Itu namanya binatang ya. Kita ini manusia. Jadi harus bisa menggunakan akal. Kalian ini kan belum usia untuk mencari pasangan. Artinya kalau ada yang berhubungan di sini, ini hanya sekedar cinta monyet mungkin ya. Ada hubunganmu sekarang ini, selesai dengannya. Tidak masalah kalau hanya hubungan persahabatan biasa. Ada ketertarikan tapi persahabatan biasa saja. Itu kalau menjurus ke arah tindakan-tindakan yang berlebihan, meniru film-film romantis yang booming seperti film Korea itu sangat merusak. Namanya sekolah terutama nabawa, namanya keluarga juga rusak. Kalau nagosip nih orang di luar, sakit kepalanya orang tua tak dengar. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Kalau tidak berpikir
nggak berpikir kita ditalar baik-baik, kita sendiri yang rugi nantinya. Karena ada juga kisah itu pernah terjadi, tidak perlu saya sebutkan di mana dan siapa. Ada kisah itu pernah terjadi. Dia sudah selesai, sudah dewasa, akan menikah, sudah akan menikah ini. Ini si laki-laki, dia keluar cerita-cerita dengan temannya. Akhirnya cerita, akhirnya muncullah itu bahwa si calon mempelai wanita itu pernah berpacaran dengan temannya si laki-laki itu. Dan yang lebih parahnya diceritakan kisahnya, yang mungkin kisahnya itu luar biasa ya, sehingga yang laki-laki tidak bisa terima. Akhirnya acara yang sudah akan dimulai dibatalkan. Jadi siapa yang rugi di situ? Tentu dari pihak perempuan. Yang enak mantan. Jadi harus hati-hati lah. Ya terutama ini perempuan, jaga diri baik-baik. Kebetulan di sini keluarga saya yang masuk banyak juga perempuan ya. Jadi kalau di keluarga kami di Bugis itu, saya pribadi itu masih memegang itu siri itu, jadi ini sangat saya penting untuk saya sampaikan ya, supaya berhati-hati itu baik-baik di luar. Kalau baik-baik juga namanya sekolata juga ikut baik. Kalau baik-baik akhlak tadi luar ya. Saya kira semuanya sudah capek berdiri ya. Jadi itu tadi intinya ini kita perlu penuhi janji tak. Apa janji tak? Selalu dibacakan setiap hari Senin supaya bisa maju sekolah ya. Demikianlah penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.